Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Mala, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Dasar. Perkenalkan, saya Tiara Dewi Oktaviani dengan NIM 2024021009. Dengan ini izin untuk mempresentasikan terkait makalah mengenai effectuation dalam kewirausahaan untuk memenuhi tugas UTS. Bab 1, pendahuluan terkait poin 1.1 mengenai apa itu kewirausahaan dan peran penting effectuation dalam kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam terciptanya banyaknya lapangan pekerjaan, peningkatan perekonomian, dan juga pemecahan masalah sosial. Kewirausahaan akan terus berinovasi dalam terciptanya produk atau jasa yang akan memenuhi kebutuhan pasar, yang tentunya dengan pengambilan resiko yang akan dihadapi dengan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan pada saat menjalankan bisnis. Nah, kewirausahaan memerlukan kemampuan untuk berpikir secara kreatif dan mencari solusi dengan inovatif pada lingkungan bisnis ataupun tantangan baru yang akan terus muncul pada perkembangan zaman dengan seiring berjalannya waktu. Seorang wirausaha juga harus dapat memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia nih, seperti pengalaman ataupun pengetahuan untuk mencapai tujuan bisnis yang sudah diimpikan. Dalam menjalankan kewirausahaan, seorang wirausaha diharapkan dapat memahami pola effectuation nih, ya, yang dimana pola ini akan membantu seorang wirausaha dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan dialami selama menjalankan bisnisnya. Dengan memahami pola effectuation, wirausaha dapat meningkatkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tetap dan menghadapi resiko yang lebih efektif dalam menjalankan bisnisnya. Effectuation penting karena di dalam hidup ini masa depan itu tidak pasti. Pemanfaatan pengambilan keuntungan dari peluang atau upaya untuk mengontrol masa depan yang tidak dapat diprediksi untuk mengurangi resiko. Profesor Sarah menyatakan bahwa daripada merencanakan sebuah rencana yang spesifik demi hasil yang spesifik pula, maka kita harus fokus terhadap apa yang tersedia pada saat ini. Lanjut pada poin 1.2, yaitu tujuan dari dibentuknya video presentasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tugas untuk UTS terkait mata kuliah kewirausahaan dasar dengan berjudul Effectuation dalam Kewirausahaan, yang dimana selain itu juga video ini juga diharapkan untuk bagi para penonton agar mengetahui mengenai apa itu effectuation dalam kewirausahaan, yang dimana dapat mengembangkan berbagai strategi baru dan motivasi selama menjalankan kewirausahaan, serta mengidentifikasi manfaat effectuation dalam penerapannya, mampu meningkatkan fleksibilitas dan dapat mengurangi resiko selama kewirausahaan ini berjalan secara langsung. Selanjutnya, pada bab 2 mengenai definisi konsep effectuation dan prinsip-prinsip effectuation. Konsep effectuation adalah pendekatan yang berfokus pada proses kewirausahaan yang dinamis dan adaptif. Yang dimana dalam effectuation, wirausaha tidak hanya fokus nih dari tujuan akhirnya, tetapi juga pada proses dalam penciptaan nilai dan juga pemanfaatan peluang dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan terus beradaptasi dalam perubahan lingkungan bisnis. Nah, lanjut untuk prinsip-prinsip effectuation diantara lain yaitu yang pertama itu prinsipnya ada bird in hand principles, yang dimana pada prinsip pertama ini yaitu pengambilan keputusan yang dimana memulai bisnis dengan sumber daya yang kita punya terlebih dahulu, seperti pengetahuan ataupun kemampuan dalam menjalankan bisnisnya. Lanjut pada poin kedua yaitu affordable loss principle, yang dimana pada poin ini pengambilan keputusan berdasarkan kerugian yang dapat diterima. Pertaruhan atau investasi yang lebih kecil membuat kita mendapatkan wawasan dan dapat bergerak lebih maju dengan cara yang terjangkau. Pada prinsip yang ketiga yaitu Crazy Quill Principle, yang dimana membangun jaringan ataupun kemitraan. Hal ini diperlukan untuk adanya kolaborasi ataupun partnership dengan rekan kerja yang akan membuat impian seorang entrepreneur akan lebih mudah untuk diwujudkan ketika melakukan kolaborasi. Selanjutnya, pada poin keempat yaitu lemonade principles, yang dimana pada prinsip ini pengambilan keputusan terjadi secara tidak terduga, yang dimana dalam pangsa pasar yang asing akan berubah dengan cepat. Belajar lebih cepat dibandingkan dengan kompetitor adalah kuncinya nih. Pada prinsip yang terakhir yaitu pilot in the plan principle, yang dimana
Pada prinsip ini, pengendalian masa depan dengan tindakan yang diambil pada saat ini juga. Kegiatan ini sama dan dilakukan terus-menerus, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Dan apabila tidak adanya perubahan, maka kesulitan mengikuti perubahan yang akan terjadi pada dunia bisnis dan juga persaingan pasar. Bab ketiga yaitu mengenai analisis pola effectuation. Pada poin ini dijelaskan adanya studi kasus pada seorang entrepreneur dan juga memvisualisasikan langkah-langkah yang dihadapi dengan pola effectuation. Yang pertama, studi kasus yang diambil itu adalah Muhammad Yunus. Nah, Muhammad Yunus ini lahir di Bangladesh pada 28 Juni 1940, yang dimana beliau ini membangun organisasi yaitu Bank Greman, yang dimana ini adalah sebuah organisasi kredit mikro yang dimulai di Bangladesh dan memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan jaminan. Nah, studi kasusnya yaitu pada Bank Greman ini memiliki resiko kredit yang tinggi karena pinjaman yang diberikan tanpa jaminan, memiliki biaya operasional yang tinggi karena harus terus memantau dan mengelola pinjaman ini secara individu. Nah, apa sih langkah-langkah yang diambil dari seorang Muhammad Yunus dengan menggunakan pola effectuation? Nah, pada pola effectuation yang pertama yaitu bird in hand principle, Muhammad Yunus paham mengenai sistem perekonomian dan kehidupan yang orang-orang memiliki kekurangan. Ada prinsip yang kedua yaitu affordable loss principle. Muhammad Yunus memulai dengan membuat unit simpan pinjam kecil terlebih dahulu. Nah, pada poin ini Muhammad Yunus memulai organisasi dengan menggunakan modal yang terjangkau. Nah, pada poin yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu Crazy Quilt Principle, yang dimana mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, bank besar, dan LSM untuk menjalankan usahanya. Nah, di poin ini itu adalah membangun kolaborasi dengan banyak orang agar lebih mudah untuk mewujudkan impiannya. Nah, di poin yang kelima atau prinsip yang keempat, Lemonade Principle, yang dimana Muhammad Yunus ini beradaptasi dengan pengaturan pemerintah yang sejalan dengan semakin besarnya usaha yang dibentuk. Lanjut, pada prinsip yang kelima yaitu Pilot of the Plan Principle, Muhammad Yunus memilih target utama perempuan yang tidak dilihat menguntungkan oleh bank lainnya. Pada bab keempat mengenai pembelajaran dan implikasi, pada poin ini menjelaskan bahwa langkah-langkah yang harus diambil seorang entrepreneur dalam menjalankan kewirausahaan. Langkah yang pertama adalah mulai dengan sumber daya yang seorang wirausaha punya terlebih dahulu untuk memulai bisnisnya. Nah, pada poin kedua, langkah kedua yaitu pengambilan resiko yang sudah terukur, yang dimana seorang wirausaha dapat mengukur terlebih dahulu resiko apa saja yang akan diterima dan mempertimbangkan kerugiannya terlebih dahulu. Pada langkah yang ketiga yaitu membangun jaringan dan kemitraan, yang dimana hal ini ditunjukkan untuk proses perwujudan dari bisnis ini akan berjalan dengan lebih cepat. Pada langkah yang keempat yaitu beradaptasi dengan perubahan, yang dimana pada langkah ini ditekankan bahwa pentingnya beradaptasi dalam perubahan dan pemanfaatan peluang yang sudah tersedia. Pada poin yang kelima dan langkah yang kelima yaitu mengendalikan kendali atau pengembangan usaha, yang dimana pola ini ditekankan bahwa pada pengambilan keputusan pada suatu pengembangan usaha atau memilih strategi yang tepat harus dengan kendali yang benar-benar stabil. Pada bab kelima yaitu kesimpulan, hal ini dijelaskan bahwa dengan pemahaman pola effectuation dalam kewirausahaan mampu meningkatkan keberhasilan suatu usaha ataupun dalam kehidupan sehari-hari dengan menjalankan langkah-langkah effectuation ataupun menerapkan prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan akan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan suatu perusahaan, yang dimana salah satu contoh bukti nyata yaitu adalah Bank Greman ataupun organisasi yang didirikan oleh Muhammad Yunus. Nah, ini adalah salah satu contoh keberhasilan penerapan effectuation dalam pengembangan usaha mikrofinansial, yang dimana membangun jaringan dan kemitraan, beradaptasi dengan perubahan dan juga pengambilan risiko yang terukur, serta mengambil kendali atas pengembangan usaha. Bank Greman berhasil meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat miskin ataupun mengurangi kemiskinan, seperti itu. Sekian presentasi makalah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.